Pernahkah Bapak dan Ibu merasakan sensasi kebas atau kesemutan di ujung jari kaki dan tangan yang tidak kunjung hilang meskipun sudah dipijat berkali-kali dengan minyak hangat? Atau mungkin Bapak dan Ibu sering merasa haus yang luar biasa di tengah malam, seolah-olah tenggorokan ini kering kerontang seperti gurun pasir, padahal sudah minum bergelas-gelas air sebelum tidur. Seringkali kita menganggap remeh tanda-tanda sederhana ini dan berpikir bahwa itu hanyalah efek dari kelelahan bekerja seharian atau sekadar faktor usia yang semakin menua. Padahal, tahukah Bapak dan Ibu bahwa gejala yang terlihat sepele tersebut bisa jadi adalah alarm bahaya dari tubuh yang sedang berteriak minta tolong karena darah kita sudah berubah menjadi sirup yang kental dan penuh kristal tajam. Gula darah yang tinggi dan asam urat yang menumpuk adalah dua musuh dalam selimut yang perlahan-lahan merusak organ vital kita tanpa suara, mulai dari ginjal, jantung, hingga mata. Kondisi ini seringkali baru kita sadari ketika dokter sudah memvonis kita harus minum obat seumur hidup atau bahkan harus menjalani operasi amputasi yang mengerikan. Sebagai seorang dokter spesialis yang telah mendedikasikan lebih dari 10 tahun hidup saya untuk merawat kesehatan para lansia, saya seringkali merasa sedih dan terpukul melihat pasien yang datang terlambat. Mereka datang dengan wajah putus asa, kaki yang sudah mulai menghitam karena luka diabetes yang tak kunjung kering, atau sendi yang bengkak besar hingga tidak bisa berjalan. Saya, Dr. Irfan Ali, hadir di sini bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk mengajak Bapak dan Ibu semua membuka mata dan hati agar kita bisa mencegah hal buruk itu terjadi pada diri kita dan keluarga tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat datang kembali di Rumah Sehat Kita bersama channel Sobat Sehat Penyakit Dalam. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita masih diberikan kesempatan untuk bertatap muka dan belajar bersama demi masa tua yang sehat, mandiri, dan bahagia. Kehadiran Bapak dan Ibu di sini adalah bukti nyata bahwa Bapak dan Ibu adalah orang-orang pilihan yang peduli pada kesehatan dan tidak ingin merepotkan anak cucu di kemudian hari dengan penyakit yang sebenarnya bisa dicegah. Sebelum saya membongkar rahasia ramuan alami dari kacang hijau yang membuat saya sendiri sebagai dokter merasa takjub dengan khasiatnya, saya memohon dengan sangat hormat agar Bapak dan Ibu menekan tombol subscribe yang berwarna merah itu sekarang juga. Anggaplah tombol subscribe itu sebagai komitmen atau janji Bapak dan Ibu untuk terus belajar merawat titipan Tuhan berupa tubuh yang sehat ini. Dan agar kita bisa terus terhubung dalam ikatan keluarga besar Sobat Sehat. Dengan menekan subscribe, Bapak dan Ibu tidak akan ketinggalan satupun informasi berharga yang mungkin bisa menyelamatkan nyawa orang-orang yang Bapak dan Ibu kasihi. Saya juga ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk membangun niat yang kuat hari ini dengan menuliskan kalimat afirmasi positif di kolom komentar di bawah video ini. Silakan tuliskan nama, asal kota, dan kalimat saya siap mengusir diabetes dan asam urat sekarang juga, agar menjadi doa bersama yang diamini oleh ribuan penonton lainnya. Saya akan menyempatkan diri untuk membaca dan memberikan tanda hati pada komentar Bapak dan Ibu sebagai bentuk apresiasi saya atas semangat luar biasa yang Bapak dan Ibu tunjukkan hari ini. Mari kita mulai pembahasan penting ini dengan sebuah kisah nyata dari salah satu pasien saya yang bernama Bapak Santoso. Seorang pensiunan berusia 68 tahun yang sangat gemar makan nasi padang dan teh manis. Pak Santoso adalah tipe orang tua yang merasa dirinya kuat. Beliau sering berkata bahwa hidup cuma sekali, jadi harus dinikmati dengan makan enak sepuasnya, tanpa pantangan. Sampai pada suatu hari, beliau merasakan kakinya sangat berat untuk dilangkahkan, sendi jempol kakinya bengkak kemerahan, dan luka kecil bekas garukan di betisnya tidak kunjung sembuh, malah semakin melebar dan bernanah. Pak Santoso datang ke tempat praktik saya, dengan wajah pucat pasi dan keringat dingin mengucur deras. Beliau didampingi istrinya yang terlihat sangat cemas memegang hasil laboratorium. Beliau berkata dengan suara gemetar, "Dokter, tolong saya tidak mau kaki saya dipotong. Saya menyesal selama ini tidak mendengarkan nasihat istri saya
untuk kurangi gula dan jeroan. Saat itu gula darah sewaktu beliau menembus angka 400, dan kadar asam uratnya melonjak tinggi di atas 10, sebuah kondisi yang sangat kritis dan berbahaya bagi keselamatan nyawanya. Kasus Pak Santoso ini sungguh membuat saya terdiam sejenak, merenungi betapa banyaknya lansia di luar sana yang mungkin sedang berada di ambang bahaya yang sama tanpa menyadarinya. Beliau hampir saja mengalami komplikasi sepsis atau infeksi darah yang mematikan akibat gabungan diabetes dan asam urat yang tidak terkontrol bertahun-tahun. Kisah ini menjadi tamparan keras bagi kita semua, bahwa kenikmatan lidah sesaat bisa menghancurkan masa depan kita di hari tua. Jika kita tidak bijak dalam memilih makanan, untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh Pak Santoso, dan mungkin juga sedang terjadi pada tubuh kita. Mari saya jelaskan dengan analogi yang sangat sederhana, agar mudah dibayangkan. Bayangkan pembuluh darah Bapak dan Ibu seperti selang air yang bertugas mengalirkan air bersih ke seluruh tanaman di kebun. Jika air yang mengalir itu bening dan encer, maka air akan sampai ke ujung selang dengan lancar dan tanaman akan tumbuh subur. Namun, bayangkan jika air di dalam selang itu kita campur dengan gula pasir yang sangat banyak hingga berubah menjadi sirup yang kental dan lengket. Tentu saja aliran air akan menjadi lambat. Beban pompa air atau jantung akan semakin berat, dan gula yang lengket itu akan menempel di dinding selang menyebabkan kerak. Itulah yang terjadi pada penderita diabetes. Darah mereka kental seperti sirup, sehingga oksigen dan nutrisi sulit sampai ke yujeng-yujeng saraf, kaki dan tangan, menyebabkan kesemutan dan luka yang sulit sembuh. Belum lagi jika di dalam sirup kental itu kita tambahkan pecahan kaca kesil-kesil yang tajam. Itulah gambaran dari kristal asam urat yang beredar di dalam darah Bapak dan Ibu. Pecahan kaca ini akan ikut mengalir dan seringkali tersangkut di persendian yang sempit seperti jari kaki atau lutut, menusuk-nusuk bantalan sendi dari dalam. Rasa nyeri yang Bapak dan Ibu rasakan saat asam urat kambuh itu adalah rasa sakit akibat tusukan ribuan jarum kristal mikroskopis yang sedang meradang hebat. Lantas, apa saja sebenarnya kebiasaan sehari-hari yang menjadi biang kerok perubahan darah kita menjadi sirup beracun dan penuh pecahan kaca ini tanpa kita sadari? Poin bahaya yang pertama dan paling sering dilakukan oleh masyarakat kita adalah konsumsi karbohidrat olahan secara berlebihan, terutama nasi putih hangat yang pulen. Kita sering merasa belum makan kalau belum kena nasi. Padahal, nasi putih memiliki indeks glikemik yang sangat tinggi yang bisa melesatkan gula darah dalam hitungan menit setelah dikonsumsi. Saya teringat pada Ibu Sri, pasien saya yang mengaku tidak suka makan yang manis-manis, tidak suka permen, dan tidak suka kue. Tapi gula darahnya tetap tinggi. Ternyata, Ibu Sri setiap kali makan bisa menghabiskan 2 piring nasi putih penuh. Dan beliau juga sangat gemar makan lontong sayur serta kerupuk. Beliau tidak menyadari bahwa di dalam tubuh, tumpukan karbohidrat dari nasi dan tepung kerupuk itu akan diubah menjadi glukosa atau gula, yang efeknya sama bahayanya dengan makan gula pasir langsung. Bahaya kedua yang sering luput dari perhatian adalah kebiasaan minum minuman kemasan atau minuman sachet yang dianggap praktis dan menyegarkan. Banyak lansia yang berpikir bahwa minum jus buah dalam kemasan kotak itu sehat, atau minum kopi instan sachet itu wajar untuk teman ngobrol sore hari. Padahal, jika Bapak dan Ibu melihat label kemasannya, kandungan gula dalam 1 kotak jus atau 1 sachet kopi, itu bisa mencapai 5 hingga 7 sendok teh gula. Jumlah yang sangat mengerikan untuk sekali minum. Kasus Pak Dedi, seorang pasien saya yang lain, adalah contoh nyata korban iklan minuman kesehatan yang katanya bisa menambah stamina. Setiap hari, beliau minum minuman berenergi karena merasa badannya sering lemas, tanpa tahu bahwa rasa lemas itu justru akibat gula darahnya yang naik turun drastis. Ginjal dan pankreas Pak Dedi dipaksa bekerja lembur setiap hari untuk mengolah bom gula tersebut. Hingga akhirnya kedua organ itu menyerah, dan beliau jatuh sakit. Poin bahaya yang ketiga adalah kurangnya asupan air putih yang cukup, yang menyebabkan darah menjadi semakin pekat dan konsentrasi asam urat meningkat. Banyak lansia yang malas minum karena takut beser atau bolak-balik ke kamar mandi di malam hari,
sehingga mereka menahan haus. Padahal, air putih adalah pelarut alami yang paling ampuh untuk mengencerkan gula darah dan membilas kristal asam urat agar bisa keluar melalui air seni. Dehidrasi kronis atau kekurangan cairan yang berlangsung lama membuat ginjal kesulitan menyaring racun, sehingga racun tersebut kembali berputar di dalam tubuh dan mengendap di persendian. Bayangkan, Bapak dan Ibu mencoba membersihkan lantai yang lengket, bekas tumpahan sirup, hanya dengan sedikit air. Tentu tidak akan bersih, bukan? Begitu juga darah kita. Butuh air yang cukup banyak untuk bisa membersihkan gula dan asam urat yang sudah terlanjur menumpuk. Bahaya keempat, yang juga sangat krusial adalah gaya hidup sedenter atau kurang gerak, yang membuat metabolisme tubuh menjadi lambat, seperti mesin tua yang jarang dipanaskan. Setelah pensiun, banyak dari kita yang menghabiskan waktu dengan duduk menonton TV seharian, duduk mengobrol, atau tiduran, karena merasa tubuh sudah tidak kuat lagi beraktivitas. Padahal, otot yang diam tidak akan membakar gula menjadi energi, sehingga gula itu akan terus menumpuk di dalam darah dan merusak organ. Setelah kita menyadari betapa banyaknya bahaya yang mengintai dari kebiasaan kita sehari-hari, kabar gembiranya adalah Tuhan telah menciptakan obat penawar yang luar biasa. Solusi ini bukanlah obat kimia yang mahal harganya, melainkan biji-bijian kecil berwarna hijau yang sering kita temui di pasar tradisional, yaitu kacang hijau. Kacang hijau atau Vigna radiata ini bukan sekadar bahan bubur manis, melainkan superfood yang memiliki kekuatan dahsyat untuk melawan diabetes dan asam urat sekaligus. Bahan utama kita ini, kacang hijau, mengandung serat larut yang sangat tinggi, yang bertugas seperti polisi lalu lintas di dalam usus kita. Serat ini akan membentuk gel yang memperlambat penyerapan karbohidrat dari makanan lain, sehingga gula darah tidak akan melonjak drastis setelah makan. Selain itu, kacang hijau kaya akan protein nabati dan antioksidan, viteksin, dan isoviteksin, yang terbukti secara ilmiah mampu melindungi sel beta pankreas, pabrik insulin di tubuh kita, dari kerusakan. Kandungan magnesium yang tinggi dalam kacang hijau juga berperan sangat vital dalam melancarkan aliran darah dan membantu sensitivitas insulin. Bagi penderita asam urat, kacang hijau memiliki sifat anti-inflamasi atau antiperedangan yang kuat, yang bisa membantu meredakan bengkak dan nyeri pada sendi. Meskipun kacang hijau mengandung purin sedang, namun jenis purin nabati ini jauh lebih aman dan mudah diproses tubuh dibandingkan purin dari jeroan atau daging merah, asalkan dikonsumsi dengan cara yang benar. Lantas, bagaimana cara mengolah kacang hijau ini agar menjadi obat yang ampuh dan bukan justru menjadi racun gula seperti bubur kacang hijau yang dijual di pinggir jalan? Rahasianya ada pada metode perebusan dan bahan tambahannya. Kita tidak akan menggunakan santan kental dan tidak akan menggunakan gula pasir putih sama sekali. Santan mengandung lemak jenuh yang bisa menghambat kerja insulin, dan gula pasir adalah musuh yang sedang kita perangi. Jadi haram hukumnya masuk ke dalam ramuan ini. Langkah pertama, siapkan segenggam kacang hijau kualitas terbaik, kira-kira 100 gram, lalu cuci bersih dan rendam dalam air bersih selama minimal 4 jam atau semalaman. Proses perendaman ini sangat penting untuk mengaktifkan enzim enzim, baik di dalam biji kacang dan melunakkan kulitnya, agar mudah dicerna oleh perut lansia. Air rendaman pertama ini sebaiknya dibuang karena mengandung zat anti-gizi yang bisa menyebabkan perut kembung atau banyak gas. Langkah kedua, rebus kacang hijau yang sudah direndam tadi dengan 3-4 gelas air bersih di dalam panci. Tambahkan 2 ruas jahe yang sudah digeprek. Jahe berfungsi untuk menghangatkan tubuh, melancarkan peredaran darah, dan menambah efek anti-radong untuk meredakan nyeri sendi akibat asam urat. Biarkan mendidih sampai kacang hijau merekah dan empuk. Jangan sampai hancur menjadi bubur lembek. Cukup sampai kulitnya pecah saja. Inilah kunci utamanya. Air rebusan kacang hijau yang berwarna kemerahan atau kehijauan itu mengandung saripati viteksin dan isoviteksin yang paling tinggi. Jadi, jangan dibuang. Bapak dan Ibu bisa meminum air rebusannya sebagai teh herbal kacang hijau dan memakan ampas kacangnya sebagai pengganti nasi atau camilan mengenyangkan. Jika Bapak dan Ibu belum terbiasa dengan rasa tawarnya, boleh tambahkan sedikit gula aren asli atau madu murni. Tapi ingat,
Hanya sedikit saja, sekadar penawar rasa. Saya menyarankan Bapak dan Ibu untuk mengonsumsi 1 mangkuk kecil rebusan kacang hijau ini setiap pagi sebagai menu sarapan pengganti nasi uduk atau lontong sayur, dengan mengganti sarapan berat karbohidrat dengan kacang hijau yang kaya serat dan protein. Bapak dan Ibu akan merasa kenyang lebih lama sampai siang hari. Ini akan mencegah keinginan untuk ngemil QQ manis di jam 10 pagi, yang seringkali menjadi penyebab gula darah naik tak terkendali. Banyak pasien saya yang awalnya menolak dan berkata, "Dok, rasanya aneh makan kacang hijau tanpa santan dan gula. Rasanya hambar seperti makanan burung." Salah satunya adalah Ibu Yati, yang awalnya sangat skeptis dan merasa tersiksa harus makan makanan tawar. Namun, saya beri pengertian bahwa rasa hambar di lidah itu adalah rasa manis bagi tubuh, rasa kesembuhan yang sedang bekerja memperbaiki organ dalam. Setelah memaksakan diri selama 1 minggu, Ibu Yati mulai merasakan perubahan yang signifikan. Badannya terasa lebih enteng, dan rasa kantuk yang biasanya menyerang di pagi hari hilang seketika. Ketika beliau cek gula darah puasa setelah 2 minggu, rutin sarapan kacang hijau, angkanya turun dari 250 menjadi 140. Sebuah pencapaian yang membuat saya dan beliau suma-suma tersenyum lebar. Tidak hanya itu, keluhan nyeri lutut yang selama ini mengganggu salat beliau juga berangsur-angsur mereda, membuktikan bahwa peradangan di tubuhnya mulai padam. Selain menurunkan gula darah dan asam urat, rutin mengonsumsi kacang hijau rebus juga memberikan bonus manfaat kesehatan lain yang luar biasa bagi tubuh lansia. Manfaat pertama adalah menjaga kesehatan jantung. Karena serat kacang hijau efektif menurunkan kolesterol jahat atau LDL yang sering menyumbat pembuluh darah jantung. Bapak dan Ibu akan merasakan napas lebih lega dan tidak mudah menggeh-menggeh saat berjalan kaki jarak agak jauh. Manfaat kedua adalah melancarkan pencernaan dan mengatasi masalah sembelit yang sering menjadi langganan para lansia karena pergerakan usus yang melambat. Serat kulit kacang hijau bekerja seperti sapu ijuk lembut yang membersihkan dinding usus dari sisa-sisa kotoran yang mengerak. Manfaat ketiga adalah membantu menurunkan berat badan secara alami. Karena rasa kenyang yang lama membuat kita otomatis mengurangi asupan kalori harian tanpa merasa kelaparan yang menyiksa. Manfaat keempat adalah menjaga kesehatan mata. Berkat kandungan vitamin A dan karotenoid yang cukup tinggi di dalam kacang hijau. Manfaat kelima adalah meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Kandungan zinc dan vitamin C alami membantu tubuh melawan virus dan bakteri, sehingga Bapak dan Ibu tidak mudah sakit flu atau batuk. Sungguh sebuah paket lengkap kesehatan yang sangat murah meriah, hanya dengan modal beberapa ribu rupiah di pasar. Namun, sebagai dokter yang bertanggung jawab, saya juga harus menyampaikan beberapa tanda peringatan dan mitos yang perlu diluruskan, agar Bapak dan Ibu tidak salah langkah. Peringatan pertama, bagi Bapak dan Ibu yang memiliki riwayat asam urat sangat tinggi dan sensitif terhadap purin nabati, mulailah dengan porsi kecil dulu. Perhatikan respon tubuh. Jika tidak ada nyeri yang bertambah, boleh dilanjutkan, karena pada dasarnya purin kacang hijau jauh lebih aman daripada purin jeroan. Peringatan kedua, bagi penderita gagal ginjal kronis yang sudah diharuskan membatasi asupan kalium dan fosfor, sebaiknya konsultasikan dulu dengan dokter yang merawat sebelum mengonsumsi kacang hijau dalam jumlah banyak. Kacang hijau mengandung kalium yang cukup tinggi, yang sangat bagus untuk orang sehat dan hipertensi, namun bisa memberatkan bagi ginjal yang sudah rusak parah. Selalu sesuaikan dengan kondisi kesehatan masing-masing individu. Peringatan ketiga, jangan pernah menambahkan susu kental manis ke dalam rebusan kacang hijau ini. Karena susu kental manis itu isinya mayoritas gula, bukan susu. Menambahkan susu kental manis sama saja dengan merusak semua manfaat, baik kacang hijau, dan malah menambah penyakit baru. Peringatan keempat, jika Bapak dan Ibu merasakan gejala hipoglikemia atau gula darah drop drastis, seperti gemetar hebat dan keringat dingin setelah makan ini, biasanya karena masih minum obat diabetes dosis tinggi. Segera makan permen dan konsultasikan ke dokter untuk penyesuaian dosis obat. Perjalanan menuju kesembuhan dari diabetes dan asam urat
memang bukanlah jalan yang instan, seperti membalikkan telapak tangan. Dibutuhkan kesabaran, ketelatenan, dan keyakinan yang kuat bahwa tubuh kita mampu menyembuhkan dirinya sendiri. Jika diberi bahan baku yang tepat, kacang hijau hanyalah alat bantu. Namun semangat Bapak dan Ibu untuk sembuhlah yang menjadi kunci utamanya. Dukungan keluarga juga sangat penting dalam proses ini. Jadi jangan ragu untuk meminta tolong pada anak atau pasangan untuk menyiapkan rebusan ini di pagi hari. Atau lebih baik lagi, ajak seluruh anggota keluarga untuk ikut sarapan kacang hijau rebus bersama-sama demi kesehatan keluarga jangka panjang. Membangun kebiasaan sehat bersama orang tercinta akan terasa jauh lebih ringan dan menyenangkan daripada berjuang sendirian. Sebagai penutup perjumpaan kita yang penuh makna ini, saya ingin merangkum pesan kunci yang harus tertanam kuat di hati Bapak dan Ibu sekalian. Diabetes dan asam urat memang penyakit yang menakutkan, tetapi mereka bukanlah akhir dari segalanya jika kita mau mengubah gaya hidup. Mencegah komplikasi dengan semangkuk kacang hijau rebus jauh lebih nikmat dan murah daripada harus berbaring di rumah sakit dengan selang infus. Pilihan sepenuhnya ada di tangan Bapak dan Ibu hari ini. Apakah ingin terus memanjakan lidah dengan gula dan santan yang mematikan? Atau mulai beralih ke rasa tawar yang menyembuhkan? Saya sangat berharap Bapak dan Ibu memilih jalan kesehatan demi senyum bahagia anak dan cucu yang masih membutuhkan kehadiran Bapak dan Ibu di sisi mereka. Ingatlah, wajah-wajah polos cucu kita yang ingin melihat kakek dan neneknya sehat, bisa diajak bermain bola atau jalan-jalan di taman, bukan hanya terbaring lemah di tempat tidur. Oleh karena itu, saya mengajak Bapak dan Ibu untuk melakukan aksi nyata sekarang juga. Bagikan video ini ke grup WhatsApp keluarga, grup arisan, grup alumni sekolah, atau tetangga sebelah rumah. Jangan biarkan ilmu sederhana, namun berharga ini berhenti di Bapak dan Ibu saja. Karena satu kali klik tombol share dari Bapak dan Ibu, bisa jadi adalah penyelamat bagi seseorang yang sedang putus asa dengan gula darahnya. Mari kita menjadi perpanjangan tangan kebaikan untuk menebar manfaat bagi sesama. Sekali lagi saya ingatkan dengan tulus, bagi yang belum menekan tombol subscribe, tolong luangkan waktu 1 detik saja untuk menekannya sekarang juga. Dengan subscribe, Bapak dan Ibu tidak hanya mendukung channel ini, tetapi juga memastikan diri untuk selalu mendapatkan update ilmu kesehatan yang praktis dan terpercaya dari saya. Jangan lupa juga untuk membunyikan lonceng notifikasinya agar Bapak dan Ibu menjadi orang pertama yang tahu rahasia kesehatan berikutnya. Pada video selanjutnya, insya Allah, saya akan membahas tentang sayuran hijau murah meriah yang sering tumbuh liar di selokan, namun ternyata ampuh untuk membersihkan pembuluh darah jantung. Pasti Bapak dan Ibu penasaran kan, sayuran apa itu? Makanya pastikan Bapak dan Ibu sudah berlangganan, agar tidak ketinggalan. Saya, Dr. Irfan Ali, selalu berdoa agar setiap Bapak dan Ibu yang menonton video ini diberikan kesembuhan, kekuatan, dan keberkahan umur. Terima kasih yang tak terhingga atas perhatian dan waktu berharga yang telah Bapak dan Ibu luangkan untuk mendengarkan celoteh saya di channel kebanggaan kita. Sobat Sehat Penyakit Dalam, semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa menjadi ladang amal jariah dan jalan kesembuhan bagi kita semua. Akhir kata, sayangi tubuhmu, kendalikan gulamu, dan nikmati masa tua dengan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sehat luar biasa.